Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kehadirannya di sini. Jadi kita jelas ya, kita kumpul di sini ini kita akan mengundang para juara-juara dari lomba fiksi yang tahun 2021. Nah, kenapa tempatnya di sini? Karena memang memungkinkan ya. Karena di sini mereka nanti akan bisa melihat suasananya, ambience-nya untuk belajar usaha ini nampaknya udah cukup kalau di sini. Nah, tapi yang jelas saya akan memberikan motivasi kepada mereka karena tidak cukup hanya sebagai juara, tapi mereka tidak mengenal yang sesungguhnya itu praktek melakukan usaha itu seperti apa. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan masukan-masukan sekaligus akan memberikan kesempatan praktek buat mereka semua. Jadi apa sih itu batik gitu kan, yang ini? Ya, nah. Setelah itu nanti barangkali mereka bertanya bagaimana cara memulai usaha dan segala macam. Ya ini tentunya bahwa dalam berusaha itu banyak hal yang dibutuhkan untuk mereka. Tidak hanya sekedar mereka lulus dari satu pendidikan formalnya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan. Misalkan memiliki militansi gitu kan, benar nggak? Memiliki militansi, kemudian tujuan yang hendak dicapai itu dia boleh memiliki cita-cita yang sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi kita akan membantu mereka bagaimana untuk mewujudkan cita-cita itu gitu. Saya pikir itu nanti akan yang saya lakukan. Ya. Terus kemudian yang paling penting memang bagaimana pola interaksi dari mulai dia memahami konsep kompetisi awalnya kan gitu ya. Bahwa anak-anak SMA itu didorong ketika dia dikurasi untuk menjadi peserta dan akhirnya juara dalam tingkat nasional. Esensi dari tingkat nasional ini harus benar-benar dipahami oleh mereka gitu. Betul karena sekali, kurasi itu atau proses kompetisi itu tidak gampang sebenarnya, cuman tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai momen. Nah, pasca dari kompetisi kita buat suatu lingkungan yang membuat mereka untuk berpikir bahwa di zaman sekarang ini yang namanya entrepreneurship itu bisa dilakukan dalam ketatnya waktu dalam dia belajar gitu. Nah, kemudian saya melihat ada situasi yang memungkinkan mereka untuk lebih aktivasi ke minat. Kan sebenarnya kan saya di wilayah game dan aplikasi. Kalau mereka berkumpul, dia bisa tuker-tukeran kemampuan, berkolaborasi. Misalnya kalau anak-anak lomba craft gitu, kerajinan, dia bisa kerjasama dengan teman-teman aplikasi. Ya, betul. Ya kan gitu. Betul. Kalau kita kumpulkan di sebuah media, ya anggap aja ini sebuah coworking sampai nyantai gitu, karena memang ruangnya sangat memadai, ada interface jualan, ada interface berkesenian, ada panggung, ada hiburan, bisa saling kenalan di sini dengan berbagai lingkungan karena di sini ada kafe juga. Kopi Pecah ini menarik sekali sebagai representasi komunitas gitu ya. Nah, mereka ditawarkan di situ gitu. Betapa asiknya gitu beraktivitas sambil berbisnis atau melakukan usaha-usaha yang dia sebenarnya punya kemampuan yang sudah dikurasi dalam lomba fiksi gitu ya kan. Jadi dia tidak kayak dulu-dulu sebelumnya yang sudah juara udah taruh di sebuah tembok lupa gitu kan. Akhirnya kemampuan itu hanya sekedar pencapaian biasa aja, bukan sesuatu yang keluar. Kalau istilah Sunda tuh ngajirim, wah ngajirim gitu. Artinya dia merasuk kayak Pak Komar gitu ya. Pak Komar itu kan sampai saya salut ketika Pak Komar menyelesaikan S3 itu ngajirim gitu. Ngajirim karena memang udah sekelas itu, bahwa ketika sekolah aja udah dilahap semua, selesai gitu kan. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting, kesempatan buat mereka itu, mereka akan ketemu langsung dengan para mentor, gitu kan, itu, yang memiliki segudang pengalaman ya dengan berbagai macam ilmu. Ya di sini mereka bisa bertanya langsung gitu. Kalau kemarin kan hanya tatap mukanya, hanya melalui Zoom, ruang virtual. Betul. Nah, ketika mereka bertemu dan melihat aktualnya seperti apa, ini ada kesempatan buat mereka semuanya gitu. Betul. Dan yang paling penting di sini bukan lagi juri dan peserta lagi. Iya.
sudah kayak teman. Iya. Jadi evaluasi dari lomba tuh bisa lebih komunikasinya bisa Ya, intens interaksinya gitu. lebih intens. Kemudian kalau misalkan istilahnya coaching itu ya kita langsung gitu kan. Iya. Iya, kita langsung memberikan solusinya Iya. gitu kan. Solusinya seperti apa yang tepat gitu untuk mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan passionnya gitu. Dan yang menarik mungkin terakhir adalah bisa saling menilai. Ya. Karena kemungkinan bahwa ini akan menjadi sebuah tren atau sebuah yang booming, Ya. itu kan kita tidak tahu. Ya. Nah, di media-media kayak gini Ya. bisa terjadi itu muncul, kita bisa bikin pamerannya, Ya. dari mulai coaching terus pameran, terus Ya. ada yang apresiasi, ada pengunjung nih, Ya. nanti juga ada pengunjung bisa melihat gitu. Kurang lebih ya ini aktivasi dari konsekuensi udah lomba, Ya. aktivasinya apa gitu. Yang Betul. paling penting itu ya. Ya. Oke, kita akan melihat bahwa fiksi ini sudah berjalan selama 6 tahun, Pak ya. Dan akhirnya 6 tahun ini ya kita berharap makin meningkat dan tidak terjebak pada rutinitas penyelenggaraan kompetisi yang berulang. Tapi sampai sejauh ini kan kita belum berhasil melihat sesuatu yang berlanjut ya dari kompetisi yang sudah diselenggarakan. Jadi saya rasa dengan adanya dikumpulkan di tempat ini peserta yang sudah alumni fiksi yang sudah menang ataupun yang belum dikumpulkan di tempat ini, saya rasa ini bisa jadi satu titik keberlanjutan ya untuk semakin mendorong para peserta ini mengeksplor lagi ide-idenya. Karena kalau saya melihat terutama di bidang game dan game aplikasi dan animasi di sini, mereka itu baru awal gitu ya. Dan awal ini merupakan awal yang bagus, tapi kalau tidak dikembangkan, saya rasa idenya akan mengendap lagi nih. Nah, justru ide yang sudah muncul ini harus kita angkat, kita dorong, kemudian diinkubasi, tentunya dengan bimbingan para mentor ataupun nanti bisa ada tamu-tamu yang bisa kita hadirkan di sini dari profesional. Saya rasa itu akan memberikan satu dampak yang sangat positif ya untuk memancing mereka maju lebih jauh nih dari sekedar menang kompetisi lalu dapat penghargaan dan sudah gitu ya. Tapi hasilnya ini memang harus benar-benar real karena kita bicara kewirausahaan ya, jadi sesuatu yang bisa dilanjutkan ya, yang bisa diusahakan oleh mereka sendiri. Nah, mungkin dari saya sih terpikirnya seperti itu. Nah, nggak tahu nih dari Mas Guntur gimana, Mas? Ya, nyambung dari Pak Banung ya, bahwa juara-juara tadi sifatnya kan masih gagasan dan hal itu perlu tindak lanjut ya, perlu anak-anak ini perlu melihat secara langsung seperti apa realisasinya begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya kira sangat bagus sekali bagaimana anak-anak itu dikumpulkan kembali yang juara-juara itu dan melihat secara langsung ya apa yang dikerjakan oleh para praktisi, para profesional dan bisa berguru lebih lanjut ya. Mengadopsi hal-hal yang dilakukan oleh para profesional ini. Dalam hal ini misalnya di tempatnya Pak Komar ya, bagaimana Pak Komar mengembangkan dari gagasan itu kemudian direalisasikan menjadi sebuah usaha yang nyata ya dengan berbagai kompleksitasnya yang kemudian hal itu mungkin tidak mereka dapatkan sebelumnya ya, seperti itu Pak Banung. Jadi dengan melihat detil-detil yang ada di lapangan ya di di Batik Komar ini misalnya, mereka akan melihat bagaimana sebuah gagasan itu dieksekusi dengan sangat baik ya, dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, detil-detilnya seperti apa. Dengan demikian mereka akan mendapatkan anak-anak tadi ya, anak-anak yang hebat tadi yang sudah mengawali di fiksi tadi dengan ide-ide dan gagasan yang hebat tadi bisa diimplementasikan dan dielaborasi, dieksekusi lebih jauh bahkan menjadi sebuah usaha yang implementatif ya, visible dan kemudian nantinya bisa jadi sebuah karya-karya yang tadinya hanya gagasan itu bisa direalisasikan lebih nyata lagi seperti itu. Mungkin itu Pak Banung. Ya, jadi kata kuncinya eksekusi ya Pak Guntur ya. Artinya kalau kemarin baru simulasi di sekolah pasti saya yakin mungkin beberapa sifatnya hanya
simulasi ya, mencoba-coba teori. Nah di sini mungkin tadi kita mendorong supaya jadi eksekusinya jalan gitu ya. Betul. Dan memang rencana yang sudah dipikirkan bisa benar-benar dilaksanakan real dengan dibimbing oleh orang-orang yang berpengalaman di sini gitu ya. Betul. Saya rasa seperti itu. Dari hasil kemarin sebaiknya para pemenang atau peserta itu diapakan gitu Pak ya? Oke. Bagaimana follow up-nya? Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi menurut saya kemarin baik sekali hasilnya karena memberi kesempatan yang dari luar daerah untuk mendapatkan pengalaman yang susah sebetulnya. Jadi diberi kesempatan mereka untuk tampil dan dipilih dari hasil yang terbaik di daerahnya. Cuman setelah itu saya punya pengalaman juga ketika mereka setelah juara mau diapakan. Nah itu jadi kadang-kadang jangan sampai mereka itu terputus ide-idenya. Salah satu yang menarik adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk ketemu dengan stakeholder yang berhasil. Nah paling tidak mereka diberi kesempatan melihat kesuksesan yang dulunya dilakukan oleh orang-orang yang hampir sama dengan mereka. Banyak perjalanannya. Jadi banyak contoh yang sebetulnya kalau kita lihat beberapa, terus terang teman kita juga ada yang dari bukan dari kemungkinan dari nol ya, tapi karena keuletan dia diberi peluang dan diberi kesempatan oleh waktu dan tempat ketemu dengan orang-orang yang cocok, akhirnya dia bisa berkembang. Itu kayaknya penting untuk hasil dari kemarin acara di Fiksi itu. Ya. Nah itu dari saya Pak. Itu aja kayaknya. Terima kasih semuanya sudah hadir ya di sini. Ternyata semangat dari para mentor ini, para juri ini tidak berhenti sampai batas kita menentukan memilih ya para sang juara. Tapi di Fiksi 2021 ini kita memiliki semangat untuk terus ya melakukan pembinaan, sekaligus juga mungkin jadi akan kolaborasi barangkali ya nanti ya, kolaborasi antar mereka sebagai sang juara ditambah lagi dengan sentuhan-sentuhan pengalaman yang dimiliki oleh para mentornya ini, karena memang mentor-mentor kita ini kan juga dari golongan orang-orang yang memang memiliki kualitas kapabilitas yang tidak diragukan sebenarnya sebagai dosen-dosen yang di ITB, rata-rata kan kita di ITB ya. Jadi harapannya ke depan bahwa kegiatan yang akan nanti dilakukan pada tanggal 26 ini dapat memberikan semangat baru kepada sang juara, kemudian juga pengalaman baru, sekaligus juga kita membangkitkan agar mereka semua termotivasi untuk melakukan istilah dari apa namanya tadi Kang Hendy bilang apa, epic bis apa story apa Storynomic. Ya. Nah nanti jadi ada istilah baru ini ya, storynomic ini penting sekali tentunya untuk adik-adik kita ini sang juara ini, sehingga mereka itu benar-benar tahu sejarahnya, pengalamannya dari nol, dari ketika ditunjuk dipilih sebagai juara, kemudian mulai dalam benak pikirannya itu bagaimana untuk melakukan bisnis. Saya pikir itu yang penting. Oke, nah ini sebenarnya udah bagus banget ya. Ini kita dapat mentor yang luar biasa ya kan, juri-juri yang berkompeten gitu kan, kapabilitasnya sangat luar biasa, bahkan dedikasinya untuk peserta ini juga luar biasa gitu. Mereka nggak cuma ingin peserta itu berhenti hanya di lomba. Nah itu memang penting karena bisnis itu kan tentang proses. Nah selanjutnya apa gitu. Nah ini dari dorongan para ekspertas ini jangan sampai disia-siain sih ini. Ini betul Mas, emang luar biasa juri-juri Fiksi ini. Jadi selain menjadi juri, terus memberikan saran juga di kegiatannya, dan sekarang mengadakan sebuah acara gitu untuk finalis Fiksi 2021. Itu luar biasa sih, untuk mengembangkan potensi lebih lanjut gitu. Iya, apalagi mereka udah dikurasi, ide-idenya, inovasinya udah sangat banyak, udah dimatangkan gitu kan, tinggal eksekusinya. Nah ini perlu banget untuk selanjutnya tetap dijaga semangatnya. Oleh karena itu mereka sebenarnya harus berkumpul nih, jadi satu wadah gitu. Nah salah satunya kan kita nih udah bikin nih namanya Fiksioner ya kan. Nah Fiksioner kan sebenarnya juga mewadahi nggak cuma semua fiksi sih, tapi memang anak-anak muda nih ya, anak-anak muda SMA mau kuliah, bahkan kalau misalnya ada SMP yang suka bisnis pun, wah ini bisa jadi wadah nih. Dan kita bisa lihat
ini potensinya bisa berjejaring dengan expertise stakeholder untuk mereka belajar. Iya, betul sekali. Karena kalau misalkan bisnis hanya dalam satu event aja itu agak kurang. Kurang sih. Lebih baik sih. Bisnis itu kan proses pertumbuhan gitu. Jadi harus terus-menerus. Nah, setelah lomba fiksi ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang terus mengembangkan potensi mereka. Terus sekarang ada wadah yang namanya Fiksioner untuk mengumpulkan mereka untuk berkumpul, berjejaring, bernetworking. Siapa tahu ketika 10 tahun mendatang gitu, mereka udah jadi pebisnis hebat, mereka berkolaborasi gitu, menciptakan sebuah inovasi baru di Indonesia. Itu bahkan bisa jadi terobosan yang baru gitu. Anak muda itu sebagai aset negara. Oh iya, kan anak muda tuh semangatnya semangat berkolaborasi sebenarnya saat ini gitu kan. Nah, gimana ceritanya kalau kita misalnya berjalan sendirian gitu kan. Kalau urusan ramean kan kita bisa asik sharing gitu kan. Sama-sama bisa tahu nih apa nih yang perlu digali. Mungkin bisa tanya dari temennya. Mungkin kalau sama-sama bingung akhirnya tanya ke juri-juri atau ke expertise gitu kan. Iya. Betul. Ini semoga aja di masa mendatang ada goto-goto selanjutnya. Ada X Tokopedia kan itu kolaborasi. Iya, ada startup yang muncul dari misalkan alumni fiksi gitu kan. Para pebisnis sukses kita tunggu aja tuh, karena kita bicara ke depan itu siapa ya kalau bukan anak-anak yang sekarang gitu. Iya, betul. Iya, makanya perlu untuk menjaga semangat itu berkumpul, salah satunya Fiksioner. Gitu sih. Ini makasih banyak juga nih buat bapak-bapak juri nih, expertise juga sangat peduli terhadap anak muda, bahkan mendedikasikan hingga mampu membantu menyediakan wadah yang cocok lah nih untuk mereka datang ke sini, ke suatu lokasi yang ambience-nya dapat banget nih untuk